Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya Budi Winta Agustin pada pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, marilah berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa disilahkan. Oke, hari ini sebelum mulai pembelajaran, saya mengingatkan kembali bahwa sistem gerak manusia itu dibagi menjadi dua, sebagai alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak aktif terdiri atas otot, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Sedangkan sifat kerjanya, berdasarkan sifat kerja, otot dibagi menjadi dua, antagonis dan sinergis. Sistem gerak manusia sebagai alat gerak pasif terdiri dari tulang yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Rangka itu terdiri dari aksial, ada apendikular atas, apendikular bawah, ada juga dengan sendi. Sendi terdiri dari sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari. Susunan rangka tubuh manusia. Rangka aksial yang pertama adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak terdiri dari tulang tempurung kepala, tulang wajah, dan tulang telinga. Ada tulang dahi, tulang baji, ini tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang bawah, tulang tengkorak, tulang pelipis, serta tulang ubun-ubun. Tulang belakang berfungsi untuk menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, serta 4 ruas tulang ekor. Tulang dada dan tulang rusuk, dia bersama-sama menjadi pelindung organ di dada, yaitu organ paru-paru dan jantung. Tulang dada dan tulang rusuk terdiri atas bagian hulu. Ini bagian hulu. Ada bagian dada, serta ada bagian taju pedang. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, serta 2 pasang tulang rusuk melayang. Rangka apendikular atas terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Gelang bahu terdiri dari 2 buah tulang selangka, 2 buah tulang belikat, sedangkan tulang tangan terdiri atas 2 buah tulang lengan atas, 2 buah tulang hasta, 2 buah tulang pengumpil, ini ya pengumpil, ada 16 buah tulang pergelangan tangan, 10 buah tulang telapak tangan, serta 28 buah tulang jari tangan. Rangka apendikular bawah terdiri atas panggul dan tulang kaki. Gelang panggul terdiri dari 2 buah tulang usus, 1 buah tulang kemaluan, serta 2 buah tulang duduk. Ini tulang kakinya ya, ada paha, ada lutut, tulang kering, tulang betis,
tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Susunan rangka pada tubuh manusia. Contoh soalnya, tuliskan 4 fungsi rangka tubuh manusia. Jawabannya adalah 4 fungsi rangka yaitu memberikan bentuk tubuh, melindungi organ dalam tubuh, menegakkan tubuh, dan tempat melekatnya otot. Sekarang kita akan membahas hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang disebut artikulasi. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut dengan persendian. Pembentukan sendi dimulai dari perbesaran kartilago. Kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut dengan kartilago artikulasi. Kedua ujung kartilago membentuk sel-sel tulang ke arah dalam. Kedua ujung tulang dan kartilago artikulasi dibungkus oleh membran sinovial. Membran sinovial akan menghasilkan minyak sinovial yang disebut dengan pelumas tulang. Ini struktur sendi ya, ada tulang rawan, ada membran sinovial, ada mangkuk sendi. Di sini ada rongga sendi yang berisi cairan sinovial. Sendi mati merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga dia tidak dapat digerakkan. Contohnya hubungan antar tulang tengkorak. Sendi kaku merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago sehingga dia memungkinkan gerakan secara terbatas. Contohnya sendi antar ruas tulang belakang, sendi antar tulang betis, dan tulang kering. Sendi gerak merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat sehingga tulang dapat bergerak bebas. Tersusun atas mangkok sendi, bonggol sendi. Bonggol sendi akan masuk ke dalam mangkok sendi ya. Pembungkus sendi atau ligamen akan membungkus bonggol dan mangkok sendi. Sedangkan cairan sendi yaitu cairan sinovial, dia akan melumaskan sendi. Sendi gerak dibagi menjadi 4. Ada sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, ada sendi peluru. Mari kita bahas satu-satu. Dimulai dari sendi engsel. Sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya lutut, siku, serta ruas antar jari. Sedangkan sendi peluru, sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Kedua ujung tulang berbentuk mangkok dan bonggol. Ini ada mangkoknya, ini ada bonggolnya. Ini mangkok ya, ini bonggol. Nah, atau ini lebih jelas, ini ada mangkok, ini ada bonggolnya. Contohnya sendi antar gelang bahu dan tulang lengan atas, serta antara tulang paha dan gelang panggul. Sendi putar yaitu ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang lainnya sehingga memungkinkan gerakan memutar. Contohnya sendi antara tulang atlas dan tulang leher sehingga kepala berputar ke kiri dan ke kanan. Sendi pelana, kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk seperti pelana dan berporos 2. Ya. Contohnya sendi tulang ibu jari antara tulang telapak tangan dengan ruas jari tangan. Berikutnya ada otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Ciri-ciri otot yaitu kontraktibilitas, yaitu kemampuan memendek dari ukuran semula
Yang kedua ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan memanjang dari ukuran semula. Yang ketiga adalah elastisitas, yaitu kemampuan kembali ke ukuran semula. Jenis-jenis otot, yang pertama ada otot lurik. Otot lurik itu memiliki garis gelap terang atau yang disebut dengan aktin dan miosin, serta otot serap melintang. Aktin dan miosin adalah komponen penggerak otot. Dia berbentuk silindris dan memiliki banyak inti di tepi. Nukleus ini artinya inti, di tepi-tepinya ada inti. Selanjutnya ada otot lurik. Nah, otot lurik adalah otot rangka, merupakan otot lurik. Kerja otot lurik dikendalikan oleh otak atau otot sadar. Otot rangka memiliki bagian tendon, yaitu dua ujung liat, empal, yaitu bagian tengah yang membesar. Tendon yang melekat pada tulang diam disebut dengan origo, sedangkan tendon yang melekat pada tulang yang dapat bergerak disebut insersio. Jika otot berkontraksi, maka empal akan memendek, membesar, dan mengeras membuat tulang terangkat. Otot polos. Otot polos berinti satu. Nah, ini satu otot, intinya satu. Satu otot, intinya satu. Berbentuk gelendong dengan dua ujung runcing. Ini ujung runcingnya, ini gelendongnya. Bekerja secara tidak sadar atau otonom. Dia lambat, tidak cepat lelah. Contohnya, otot polos itu ada pada organ-organ dalam tubuh seperti pencernaan, kelamin, ekskresi, serta pembuluh darah. Jenis-jenis otot yang berikutnya adalah otot jantung. Otot jantung berinti banyak di tengah. Ini intinya nukleus. Terletak yang tentunya di jantung. Dia berbentuk serabut lurik bercabang serta bekerja secara otonom. Sifat kerja otot yang pertama ada antagonis, yaitu kerja dua otot yang berlawanan, kontraksi dan relaksasi. Fleksi dan ekstensi, yaitu membengkokkan dan meluruskan, contohnya sendi siku dan lutut. Abduksi dan adduksi, menjauhi dan mendekati badan, yaitu lengan atas dan sendi paha. Pronasi dan supinasi, yaitu menelungkup dan menengadah, membalik, contohnya membalikkan telapak tangan. Yang keempat, depresi dan elevasi, ke bawah dan ke atas, yaitu gerakan kepala menunduk dan menengadah. Ini ada contoh. Ini bisepnya relaksasi, trisepnya kontraksi. Nah, contoh berikutnya, bisepnya kontraksi, trisepnya justru relaksasi. Berkebalikan. Sifat kerja otot yang sinergis, yaitu kerja dua otot yang saling bekerja sama, contohnya otot pronator teres dan pronator quadratus, yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Gangguan dan kelainan rangka dan otot. Yang pertama adalah gangguan dan kelainan tulang. Yang pertama ada skoliosis, yaitu tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Lordosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Kifosis adalah tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Sedangkan fraktura adalah patah tulang. Kalau fraktura ini bisa terjadi karena kecelakaan ya. Osteoporosis, yaitu tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang, biasa terjadi pada orang yang lansia. Rakitis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium. Pembentukan tulangnya menjadi tidak sempurna. Gejala penyakit ini ditandai dengan kaki yang bengkok berbentuk O atau X. Nah, kekurangan vitamin D. Padahal vitamin D ini dapat kita temukan secara mudah dan gratis, yaitu dengan berjemur di pagi hari.
kelainan tadi ya, skoliosis, lordosis, kifosis dan berikutnya adalah sikap duduk yang benar. Seharusnya yang benar kan begini. Ini yang berkelainan. Makanya kalau belajar sebisa mungkin menggunakan meja serta bersikap duduk yang benar agar tidak terjadi gangguan dan kelainan tulang. Gangguan dan kelainan persendian. Yang pertama adalah artritis eksudatif, yaitu radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi terinfeksi atau bernanah. Yang B, artikulasi sika, yaitu radang sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial. Yang C, dislokasi, yaitu bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Yang D, terkilir, yaitu tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendi tidak bergeser. Yang E, ankilosis, yaitu persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Kelainan otot. Yang A ada atrofi, yaitu otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Yang B, hipertrofi, otot membesar. C, kram, kejang otot yang disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot terlalu berat. Biasanya kram itu terjadi kalau kalian habis berenang atau habis berlari gitu ya. Yang D, tetanus, yaitu penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani, yaitu gejalanya otot terus-menerus berkontraksi. Yang E, miastenia gravis, yaitu otot melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Oke, sekian dari saya ya. Terima kasih sudah mendengarkan materi dari saya. Harap dipelajari dengan baik. Berikutnya tugas akan saya sampaikan di Google Classroom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.